Ih. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ari Mudita. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang mokuso. Apa itu mokuso? Mokuso itu adalah teknik meditasi atau teknik relaksasi dalam bela diri Jepang. Khususnya yang saya tahu nih, karena saya belajar 3 bela diri, itu Iai Jutsu, Aikido, dan Kendo. Itu biasanya kita melakukan mokuso itu sebelum latihan. Jadi sebelum latihan kita mokuso. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya supaya badannya rileks. Jadi kalau badannya rileks, kosong, nggak ada pikiran, nggak ada tekanan dan sebagainya, itu kita lebih cepat menerima informasi teman-teman. Jadi pada saat kita belajar itu, kalau bisa, itu kita dalam kondisi rileks, sehingga kita bisa menerima pelajaran yang dikasih oleh sensei gitu. Oke, terus selain mokuso, saya juga akan berbagi tentang pengalaman saya juga ya. Jadi saya waktu itu sempat sakit teman-teman, sakitnya lumayan berat dan itu lumayan menguras mental saya gitu. Jadi pada saat itu lumayan menguras mental saya, sehingga itu sangat serius buat saya teman-teman. Jadi saya sempat drop, terus mental down, dan sehingga karena itu sakit, jadi sakitnya berasa banget teman-teman. Nah akhirnya saya ketemu sama salah satu teman saya, beliau mengajarkan salah satu terapi untuk relaksasi badan, dan ternyata ini berpengaruh ke secara spiritual. Saya lebih aware, saya lebih sadar, lebih bisa menyadari, dan akhirnya saya ketemu jalan di mana saya bisa menggabungkan antara apa yang saya pelajari di bela diri, di budo ya, dari mokuso tadi, dengan terapi yang teman saya kasih itu teman-teman. Nah ini rencananya mau saya bagi sama teman-teman untuk sesi kali ini. Jadi sorry, hari ini tidak ada action dengan pedang. Jadi actionnya hanya seperti ini aja. Jadi karena metodenya sesinya itu meditasi, jadi saya akan berbagi tentang meditasi. Ya karena tahu sendiri teman-teman ya, sekarang ini udah kurang lebih 1 bulan, hampir 2 bulan ini teman-teman, itu berita di media tuh kebanyakan yaitu orang meninggal, kasus COVID yang tinggi, terus penularan yang tinggi. Akhirnya negara kita juga sempat di-ban di beberapa negara. Aduh, itu saya sedih banget teman-teman. Jadi disinilah saya kasih kontribusi untuk teman-teman yang ngikutin channel saya, untuk mungkin bisa juga berbagi sama saudara, kerabat, atau teman-temannya yang saat ini sedang sakit, atau sedang merasa galau, atau merasa cemas yang sangat tinggi, sehingga susah rileks, susah istirahat, susah tidur, sehingga ya gampang sakit gitu. Jadi di sini saya berharap dengan apa yang saya bagi ya, ini bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak yang membutuhkan. Kira-kira gitu ya. Oke, ikuti terus sampai habis. Kita akan langsung bahas satu persatu. Setelah itu silahkan dicoba. Oke, sampai habis ya. Ayo. Oke teman-teman, langsung aja kita coba yang pertama. Oke, pertama-tama kita singkirkan dulu ini senjata. Sementara kita tidak membutuhkan ini, jadi ini kita taruh aja di sini. Ya, oke. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah mokuso. Ya, jadi mokuso ini bisa dibilang, kalau orang kita bilang itu seperti berdoa teman-teman. Cuma bedanya kalau berdoa itu kan kita masih berpikir ya, artinya kita meminta sesuatu sama Tuhan untuk ini itu segala macam. Tapi kalau mokuso ini enggak teman-teman. Mokuso ini benar-benar kosong, rileks, nggak ngapa-ngapain, nggak mikir apa-apa, dan tidak melakukan apapun selain hanya bernafas teman-teman. Serius. Hanya bernafas aja. Jadi kalau di Aikido itu, yang waktu saya ke Jepang itu, ke Kobayashi Dojo di Kodaira Dojo, itu senseinya, jadi Yasuo sensei itu pada saat memimpin kelas, beliau moksonya diem aja begini. Tapi sama intinya, jadi mokso gitu. Jadi matanya itu setengah ditutup, jadi nggak full tutup gini, jadi setengah tidur kalau kita bilang, seperti setengah merem, jadi mokso gini. Terus habis itu mokso yame artinya selesai. Jadi mokso mulai relax, atur nafas, habis itu mokso yame selesai, baru high rate, baru kita memulai latihan. Tapi kalau di kendo beda lagi. Kalau di kendo itu moksonya tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, jempolnya ketemu seperti ini. Terus ini ada di depan depan pusat kurang lebih ya. Jadi 2 jari di bawah pusat itu ada pusat energi namanya. Kalau orang Jepang bilangnya tanden, kalau orang Cina bilangnya tantien.
mungkin ya. Saya nggak belajar bela diri Cina soalnya. Jadi dari sini relax, ya badan tegap. Jadi tulang punggung tegap, relax, sampai ke tulang ekor relax, sak, langsung jadi kayak satu foam gini, ya. Setelah itu matanya setengah merem, baru mulai bernafas. Jadi yang harus disadari oleh teman-teman adalah bernafasnya. Jadi bernafas, tarik nafas, terus buang nafas. Tarik nafas, terus buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Ini relax aja teman-teman. Jadi tarik nafasnya itu kurang lebih 5 detik. Terus ditahan dalam itu 5 detik. Setelah itu dikeluarin juga 5 detik. Ya, dan ini lama-lama nanti ada levelnya sih. Jadi ada nanti levelnya tariknya 5 detik, tahan di dalam tubuh itu 10 detik, keluarin lagi 10 detik. Ada yang kayak gitu. Ada yang tarik 5 detik, tahan 30 detik. Ini kalau udah kuat banget ya, tahan 30 detik, dibuangnya 25 detik atau 30 detik. Ya itu kalau udah advance. Tapi sebenarnya kenapa fokusnya itu di nafas? Karena pada saat kita bernafas, terus kita menyadari kita bernafas, itu kita nggak mikirin apa-apa selain nafas. Dan nafas ini bagus teman-teman. Jadi dulu nih, bukan dulu sih, hari ini malah nih. Waktu saya mau vaksin yang pertama, itu saya sempat deg-degan. Saya deg-degan kenapa? Karena saya punya penyakit. Saya ada penyakit bawaan. Jadi pada saat mau disuntik itu saya mikir gitu, saya bisa nggak ya? Saya bisa lolos nggak nih? Karena kan beberapa orang sebelum saya itu ada yang tensinya sampai 170, 180, dia nggak boleh. Sedangkan saya punya hipertensi. Gitu. Jadi kalau tensi saya sampai segitu, itu saya nggak bisa divaksin. Jadi saya harus treatment dulu, ya harus minum obat lagi, istirahatnya dibanyakin lagi, makannya lebih teratur lagi, baru balik lagi vaksin. Kayaknya bolak-balik itu ribet teman-teman. Nah di sini waktu saya nunggu antrian itu, saya pakai metode Moxo teman-teman. Percaya apa enggak ya, jadi saya ngerasa pada saat itu sebenarnya saya lagi tinggi tensinya. Jadi sebelum 3 hari sebelumnya itu saya cek tensi saya itu sekitar 165 sampai 168 ya, jadi 168, antara 168 sama 165. Ini kalau buat saya sih itu lumayan tinggi gitu, lumayan bikin pusing kepala. Tapi waktu saya ngantri, saya coba, akhirnya saya oke deh, saya pasrah. Akhirnya saya coba dengan metode Moxo. Saya duduk aja di kursi karena nggak ada yang terlalu notice saya ngapain, jadi ya saya cuma begini aja. Terus saya relax. Jadi tulang punggung saya nggak saya senderin ke kursi, saya agak maju sedikit. Yang penting tulang punggungnya straight, lurus begini. Ya terus saya mulai Moxo. Tarik nafas 5 detik, tahan 5 detik, buang 10 detik. Ya jadi yang saya ingat-ingat itu saya hanya bernafas saja. Terus saya atur nafas saya terus sampai saya tenang. Nah waktu saya tenang akhirnya tibalah giliran saya. Itu kurang lebih waktu saya memulai itu kira-kira 10 menitan teman-teman. Jadi 10 menitan saya atur nafas hanya itu aja. Breathe in, nafas, terus breathe out, buang nafas. Jadi yang harus dipikirin itu cuma itu. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Ini untuk supaya kita, kalau kata orang hipnoterapi bilang, present, atau kita menyadari bahwa kita itu ada di saat itu gitu. Jadi pikiran kita tuh nggak kemana-mana kacau, dan akhirnya nanti malah berpengaruh sama kesehatan kita teman-teman. Dan ajaibnya setelah saya ditensi dulu kan, ditensi sambil diinterview gitu, Bapak punya penyakit apa? Oh ya saya punya hipertensi, saya bilang gitu. Nah akhirnya waktu ditensi itu ajaibnya teman-teman, itu tensi saya turun jadi 152 teman-teman. 152, bayangin sebelumnya itu 168 tuh lumayan tinggi. Terus tiba-tiba waktu saya ditensi itu jadi 152 dan akhirnya saya bisa divaksin teman-teman. Nah ini yang pertama yang saya dapat kurang lebih sebulan yang lalu gitu. Jadi saya coba dengan itu, ternyata itu bisa nurunin hipertensi. Luar biasa emang Moxo. Jadi untuk relaksasi badan. Terus setelah itu seperti cerita saya yang tadi. Jadi bahwa saya pernah sakit dan ini waktu itu sakitnya lumayan parah, dari hipertensi itu lumayan parah. Jadi pada saat itu saya ada teman datang, dia ngajarin salah satu metode terapi tapping namanya. Tapping. Nah habis ini nanti kita bahas ya teman-teman. Jadi apa itu tapping? Nah nanti sesi yang terakhir itu baru kita gabungin antara Mokuso dengan tapping. Ternyata tapping ini manfaatnya banyak banget teman-teman. Selain untuk relaksasi badan, dia juga bisa relaksasi pikiran teman-teman.
Jadi ini lebih fresh, lebih relax, lebih tenang, lebih kita dalam zona bener-bener kita itu menyadari bahwa kita itu sedang dalam posisi relax banget. Gitu. Saya ketemu akhirnya. Nah di sini saya mau bagi sama teman-teman, ya nanti setelah ini. Oke, tunggu dulu. Dari sini coba dulu yang mokso. Jadi coba dulu yang mokso. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, jempolnya ketemu, ya. Terus tulang belakangnya lurus, straight. Seperti tadi, tarik nafas, boleh 5 detik, tahan 5 detik, buang 5 detik. Atau tarik nafas 5 detik, buang 5 detik juga boleh. Yang simpel-simpel dulu aja, nanti level up silahkan coba tahannya lebih lama. Buangnya juga lebih lama, itu badan akan lebih relax. Ya dicoba aja teman-teman. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Hai, tunggu. Oke teman-teman, kita lanjut ke tapping. Oke, sebelumnya disclaimer ya teman-teman bahwa saya bukan orang yang bersertifikasi coach untuk terapi tapping ini. Terus saya juga bukan profesional di bidang tapping ini atau terapi ini. Tapi saya adalah orang yang pada saat itu ditrain oleh orang yang punya sertifikat training untuk coaching tapping teman-teman. Jadi waktu itu karena saya tuh sakit dan beliau ini teman dekat saya, ya bisa dibilang masih saudara gitu, dan waktu itu saya dikasih beberapa terapi bentuknya tapping. Jadi tapping ini dibagi dua macam, bukan dua macam sih, jadi ada dua zona gitu. Jadi yang pertama itu yang paling penting itu afirmasi teman-teman. Jadi pada saat kita tapping itu kita juga afirmasi teman-teman, berafirmasi. Terus yang kedua itu baru kita knocking atau tap, makanya dibilang tapping. Atau kalau mau cari di internet itu atau di YouTube itu EFT, ya tapping. Jadi ini metode terapi untuk relaksasi, untuk pengobatan dan sebagainya, banyak manfaatnya teman-teman. Dan secara Islam juga itu diakuin, ada gitu yang profesor yang bikin penelitian tapping secara Islami ada di sini. Jadi bisa dicoba buat teman-teman yang muslim gitu ya. Nah, jadi karena ini mengetuk, jadi tapping itu mengetuk, tap seperti tap. Jadi ada beberapa bagian yang di tap. Ya, yang saya tahu itu pada saat itu karena saya waktu saya sakit itu saya di tapnya hanya di bagian-bagian ini. Jadi ini yang akan saya ceritain ke teman-teman berdasarkan pengalaman saya. Oke, yang pertama yang di tap itu bagian ini teman-teman. Oleh 4 jari, jadi 4 jari ini tap. Gitu. Ya, saya kasih tahu dulu titiknya ya. Jadi tap ini kurang lebih 1 menit sampai 2 menit. Setelah itu pindah ke samping mata teman-teman, di sekitar sini. Tap di sini. Ya, sama 1 menit sampai 2 menit. Setelah itu di sini ya di bawah mata, setelah di bawah mata, di bawah hidung. Setelah di bawah hidung, di bawah bibir. Setelah di bawah bibir itu ada di belahan dada tengah di sini. Ya, tap. Setelah itu ada di bawah puting susu. Nih, katanya sih buat jantung. Ya, terus yang di bawah ketiak nih juga buat jantung katanya. Dari sini ya buat menstabilkan hipertensi bisa. Terus yang terakhir teman-teman itu di ubun-ubun di sini. Nah ini nggak boleh kenceng-kenceng katanya. Itu nggak boleh ekstrim begini, nggak boleh. Jadi pelan-pelan aja. Nggak tahu kenapa tapi saya ikutin pelan-pelan aja. Oke. Setelah itu saya ulangi beberapa kali teman-teman. Jadi saya ulangi beberapa kali ini, terus ini urutannya gitu. Ini, sini, ubun-ubun. Saya ulangin waktu itu 4 kali sebelum saya tidur. Jadi pada saat itu karena tensi saya tinggi sekali, kepala saya pusing, badan saya keringetan, terus jantung saya berdebar-debar, saya nggak nyaman, saya nggak bisa tidur teman-teman. Kebayang nggak 3 hari nggak tidur, kayak apa paniknya gitu, badan nggak enaknya kayak apa. Tapi begitu saya diajarin ini, itu 10 menit saya terapi ini langsung enak tidur teman-teman. Meskipun tidurnya waktu itu nggak sampai 3 jam, tapi saya ngerasanya itu deep sleep atau tidur yang dalam. Karena waktu saya melek itu fresh banget rasanya, walaupun tidurnya cuma 2,5 jam gitu. Nah yang kedua ini kita butuh afirmasi teman-teman. Afirmasi ini gunanya buat apa? Untuk merasakan katanya. Jadi untuk merasakan apakah keadaan mental kita itu kayak dipulihkan teman-teman. Jadi keadaan mental kita itu pasrah sama yang Maha Kuasa supaya menyembuhkan kita. Jadi waktu itu saya afirmasinya begini. Ini saya kasih contoh aja, nanti teman-teman bisa bikin afirmasi sendiri dengan kondisi yang teman-teman rasakan teman-teman. Jadi kalau saya waktu itu gini, karena waktu itu saya lagi hipertensi, kepala saya pusing, terus badan saya nggak enak, saya begini. Pertama ini dulu, terus saya berafirmasi, ya Tuhan, saat ini saya merasa tidak nyaman.
kepala saya pusing, dada saya berdebar-debar, badan saya nggak enak, nggak nyaman. Gitu. Terus saya pindah ke sini. Tapi saya terus berafirmasi. Tapi saya terima ya Tuhan. Saya terima semua ini. Terus saya pindah ke sini. Saya terima apa yang kau berikan kepada saya, rasa tidak nyaman ini. Terus saya terus berafirmasi. Tapi karena saya sayang sama diri saya, terus saya ke sini. Saya sangat sayang sama diri saya. Terus saya ke sini. Maka sembuhkanlah saya ya Tuhan. Ambillah apa yang kau berikan kepada saya karena ini sangat tidak nyaman. Terus pindah ke sini. Karena semua ini sangat tidak nyaman ya Tuhan. Ambillah apa yang saya rasakan tidak nyaman ini. Ku kembalikan kepadamu ya Tuhan. Terus saya ke sini. Nah begitu selesai, saya ulang lagi dengan afirmasi yang sama. Nah, itu kurang lebih saya lakukan 4 kali. 4 kali. Itu kurang lebih sekitar 10 menitan lah kira-kira. Kurang lebih loh ya, 10 menitan ini tergantung kondisi. Jadi senyamannya aja sampai kira-kira memang kalau udah tapping, teman-teman udah tapping, misal udah yang kesekian kali baru sampai sini udah ngerasa ngantuk, langsung tidur. Jangan diterusin sampai selesai, jangan. Jadi misalnya udah gini, terus tiba-tiba udah ngantuk gitu, langsung tidurin aja, langsung tidur. Saran saya begitu. Atau kalau mau ditutup dengan metode yang selanjutnya yang saya kasih, yang saya bilang tadi di mix itu adalah, jadi setelah misalnya di sini, oh ini udah ngantuk nih, oke stop. Dari situ stop. Terus mulai lagi moks. Gitu teman-teman cara gabunginnya. Jadi kalau ini saya langsung kasih cerita ya. Waktu itu selama kurang lebih 2 minggu, waktu saya baru kenal terapi itu, karena itu saya diterapi dengan cara seperti itu. Plus yang saya punya pada saat itu hanya mokso aja, teknik mokso. Jadi sebelum saya melakukan tapping atau EFT ini, itu saya mokso dulu 5 menit, mokso 5 menit, sampai badan saya rileks, kosong, pikiran saya juga nggak kemana-mana, saya ada di saat itu, baru saya mulai tapping teman-teman. Nah setelah tapping selesai, saya udah ngerasa ngantuk, badan saya udah lemas, udah rileks, saya mau tidur gitu. Sebelum saya tidur, saya mokso lagi teman-teman, sekitar 5 menit. Mokso lagi, setelah saya mokso, rileks, saya tahu saya mau tidur, saya sadar saya mau tidur, baru saya tidur teman-teman. Dan itu hasilnya, Masya Allah pokoknya, luar biasa teman-teman. Bener-bener saya punya kualitas tidur yang mantap, deep sleep, dan waktu bangun itu seger. Dan harusnya mungkin pada saat itu kalau saya konsultasi ke dokter itu, saya harusnya tuh di terapi atau saya harusnya lanjutin pengobatan itu sampai sebulanan gitu, baru mungkin tensi saya agak turun. Katanya begitu. Itu pun saya harus jaga pola hidup, artinya saya jam istirahatnya harus teratur, saya makannya juga harus bagus gitu. Terus obatnya juga diminum, obatnya banyak banget, saya pusing. Karena saya bukan tipe orang yang senang minum obat teman-teman. Akhirnya saya nemu terapi ini, ditambah dengan ya saya merubah sedikit pola hidup saya, jam istirahat saya tambah, terus aktivitas saya juga sempat saya kurangin pada saat itu demi recovery teman-teman. Dan ya alhamdulillah 2 minggu saya langsung, nggak sampai 2 minggu, malah mungkin hanya 10 hari teman-teman itu langsung recover. Dan waktu itu saya bisa bikin latihan kendo, kalau nggak salah sempat kendo sama teman-teman saya waktu itu. Jadi luar biasa teman-teman manfaatnya. Nah di sini aja saya mau berbagi tentang mokso dan tapping ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi saat ini merasa cemas karena ya banyak hal, karena PPKM nambah terus. Mungkin mikirin kerjaan dan sebagainya ya, mungkin untuk supaya bisa lebih tidurnya lebih enak, supaya badan tetap sehat, dicoba, nggak ada salahnya. Terus buat teman-teman yang lagi sakit gitu, untuk menenangkan pikiran supaya imunnya cepat naik, supaya cepat sembuhnya teman-teman, jadi boleh juga dicoba ya. Saran saya sih coba aja dulu ya. Saya nggak jamin apa-apa berhasil atau bagaimananya, karena tiap orang hasilnya beda-beda sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya udah merasakan manfaatnya teman-teman. Jadi apa yang saya punya dari bela diri, saya gabung dengan EFT, jadi recover. Seperti saya sekarang. Dicoba teman-teman, oke? Sekian sampai sini. Terima kasih banyak. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Domo arigatou gozaimashita.